Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Akina Teguh yang udah melafalkan tilawah. Semoga kita yang membaca dan mendengar mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah tilawah kita lanjut ke acara inti, yaitu pemateri yang akan disampaikan oleh Bang Iwan Kuncoro SSI. Beliau adalah alumni juga dari FMIPA Unpad. Sebelum itu, saya akan membacakan CV beliau. Sebentar. Nama Iwan Kuncoro. Lalu moto hidupnya Khairon Nas al Anfa'uhum Linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi sesama. Lalu kontak alamat Jalan Sagatani, Pakunam, RT 21, RW 04, Kota Singkawang. Nomor handphone bisa dicatat teman-teman bila ingin sharing bersama beliau. 08 57 87 11 5589 atau bisa melalui email juga iwanbahari skw@gmail.com, lalu di Instagram
Iwan_al_fatih, dan di Facebook Iwan Kunchoro. Riwayat pendidikan beliau: SD Negeri 2 Singkawang, SMP Negeri 10 Singkawang, SMA Negeri 4 Singkawang, lalu S1 di Ilmu Kelautan FMIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan sekarang sedang di S2 Magister Ilmu Kelautan IPB. Ada juga pengalaman pelatihan, bisa teman-teman lihat pelatihan kepribadian soft skill, LT, ada leadership training, LKMM, HKT, lalu pelatihan komunikasi efektif dan KHI. Dan juga ada pengalaman riset, yaitu analisis vegetasi mangrove di Muara Sungai Peniti, Kabupaten Mempawah, sertifikasi diving A1, lalu juga ada penghargaannya. Masya Allah sekali pemateri kita pada malam hari ini. Dan juga ada pengalaman kerja beliau, bisa teman-teman lihat di screen. Mungkin itu saja ya CV dari Bang Iwan Kunchoro. Kepada pemateri, Bang Iwan Kunchoro, waktu dan layar saya persilakan, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira terdengar jelas enggak suara? Terdengar, Bang? Terdengar ya? Jelas, Bang. Oke. Iya, Bang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Peserta dari webinar kajian yang diadakan oleh FKMI Fikri. Ini sebelumnya mau tanya dulu, yang ikut webinar ini kebanyakan atau sebagian besar mayoritas dari angkatan berapa ya? Ada datanya? Sebenarnya terbagi 3 angkatan, Bang. 2017, 18, 19, dan juga ada 2020 juga, Bang. Alhamdulillah. Oh gitu. Iya, Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana, seperti itu kan. Kemudian nikmat kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita, yang mestinya kita syukuri setiap hari ketika kita bangun tidur dalam keadaan sehat, mestinya kita syukuri. Karena mungkin bisa jadi ada saudara-saudara kita yang malam hari ini berhalangan mengikuti webinar atau mungkin mengikuti webinar dalam keadaan sakit seperti itu. Nah, bagi kita yang masih diberikan nikmat sehat, maka bersyukurlah kita. Dan mudah-mudahan kalaupun misalnya memang ada saudara-saudara kita yang mengikuti webinar malam hari ini dalam keadaan kurang fit atau dalam keadaan sakit, atau ada anggota keluarganya yang sakit, yang mudah-mudahan diberikan kesembuhan, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi wasilah atas gugurnya dosa-dosa seperti itu. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada istri maupun kepada umatnya yang setia menjalankan apa yang beliau perintahkan di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang mengikuti webinar ini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insya Allah akan share seputar lebih ke pengalaman pribadi, bagaimana bisa mendapatkan nilai A seperti itu. Beberapa hari sebelumnya pengurus Fikri sempat mengkonfirmasi ke Abang gitu kan, untuk ditanyakan kesediaannya untuk mengisi kajian Islam dari FKMI Fikri sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya dalam beberapa pekan ini lumayan padat ya jadwal Abang, dari pagi sampai sore full
kuliah, kemudian dengan penugasan-penugasan menjelang tugas akhir seperti itu. Nah, 1 jam yang lalu sebenarnya baru selesai kuliah nih, tadi Abang konfirmasi ke Angga ya, konfirmasi ke Angga baru selesai kuliah nih 1 jam yang lalu segitu. Tapi insya Allah siap untuk share pengalaman ke adik-adik semua ya, dari angkatan 2017, 18, 19, bahkan ada yang 2020 ya, mahasiswa baru berarti kan. Nah, tema dari teman-teman pengurus Fikri ada 3 tema besar ya, cuma malam hari ini insya Allah Abang lebih kepada tema yang ketiga seperti itu, nilai A. Jadi kalau untuk 2 kata sebelumnya itu mungkin bisa dijadikan sesi khusus ya, kajian khusus rutin seperti itu dari teman-teman pengurus Fikri supaya lebih intens. Dan juga kalaupun mau disampaikan 3 tema malam hari ini kemungkinan sampai subuh barangkali ya, karena waktunya juga yang sangat terbatas. Ya, Abang bercanda aja. Jadi insya Allah lebih kepada bagaimana sih tips trik untuk bisa mendapatkan nilai A, kemudian lebih ke strategi belajar pada masa pandemi mungkin seperti itu ya. Jadi ini Abang lebih share lebih kepada pengalaman pribadi seperti itu. Jadi sebelumnya untuk bisa kita dapatkan sharing tentang strategi atau tips trik bisa mendapatkan nilai A dan strategi belajar di masa pandemi, mungkin sebelumnya Abang share terkait ilmu, lebih dahulu terkait ilmu. Nah, sebelumnya teman-teman, ada satu hal yang ingin Abang sampaikan terkait niat. Ya. Karena apapun yang kita kerjakan selama ini, itu terhitung pahala atau tidaknya itu tergantung niat kita, teman-teman. Abang sebutnya teman-teman aja dah ya, karena usia kita nggak beda jauh. 11-12 lah usia kita. Nah, jadi gitu teman-teman. Yang namanya niat itu masalah yang paling krusial, paling mendasar, paling penting gitu. Ya. Seperti yang Abang bilang, Abang sebutkan tadi, ditentukan pahala atau tidaknya itu tergantung niat kita. Bahkan hadis Arba'in nomor 1 itu udah jelas-jelas sekali tentang niat. Menandakan bahwa niat itu adalah masalah yang paling penting, yang paling urgent seperti itu teman-teman. Jadi semua amal ibadah itu tergantung niatnya. Jika perbuatan kita ibadah, ya secara kasat matanya itu perbuatan ibadah, tetapi niat kita bukan ibadah karena ingin dilihat oleh orang lain atau ada unsur riya, gitu kan, ingin dipuji dan lain sebagainya, maka itu tidak terkategorikan sebagai ibadah yang berpahala gitu teman-teman. Jadi pahala yang semestinya kita dapatkan itu nggak kita dapatkan karena niat yang salah itu tadi. Walaupun secara kasat mata dia melakukan ibadah. Nah, oleh karenanya di malam hari ini Abang mau menyampaikan kepada teman-teman semua, kepada seluruh peserta webinar, silahkan diluruskan kembali niatnya mengikuti kajian webinar pada malam hari ini seperti itu. Luruskan kembali niatnya karena Allah, ya, luruskan lagi niatnya mengikuti webinar ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Luruskan lagi niatnya hanya untuk Allah, bukan karena paksaan dari abang, kakak, pendamping atau pembina kayak gitu ya. Bukan paksaan dari mentor atau lain sebagainya. Tapi insya Allah abang yakin percaya teman-teman peserta yang ada di webinar ini semuanya niatnya karena Allah seperti itu. Ya. Oke, Bang lanjutkan. Jadi pertama luruskan niat. Terus selanjutnya ini berkaitan dengan kuliahnya teman-teman juga. Gitu. Jadi teman-teman adalah mahasiswa dari Fakultas MIPA Untan, gitu kan. Ada yang dari angkatan 2017, 2018, 19 sampai 20.
Teman-teman udah dinyatakan sebagai mahasiswa yang baru ya, yang angkatan 2020 udah dinyatakan sebagai mahasiswa, udah mulai perkuliahan 1 semester di MIPA Untan. Nah, dari semua peserta webinar malam hari ini, itu pasti bermacam-macam niat ketika mulai kuliah di MIPA Untan. Ada yang mungkin niatnya memang pure, murni untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Ada niatnya yang mungkin hanya untuk mendapatkan titel S1, terus ada niatnya sebagai jalan atau batu loncatan gitu kan, sambil nyari kerja atau mungkin daftar TNI Polri atau PNS atau yang lain, atau mungkin niat-niat yang lainnya gitu kan, atau mungkin kuliah niat ingin mendapatkan teman baru gitu misalnya, atau hanya mau dapat jaringan baru gitu karena niatnya hanya mau berbisnis kayak gitu kan, atau niat kuliah itu hanya untuk bisa daftar CPNS misalnya gitu kan, dari S1 dapat titel S1 bisa daftar CPNS. Berbagai macam niat mahasiswa S1 ya. Berbagai macam, banyak sekali niatnya tuh, waduh luar biasa tuh. Kalau mau ditanya satu-satu tuh banyak sekali listnya. Nah, jadi teman-teman, malam hari ini Abang ingin memberikan masukan gitu kan, ingin memberikan suatu mindset baru kepada teman-teman. Jika memang niatnya masih seperti yang tadi Abang sampaikan atau Abang sebutkan, tolong teman-teman peserta webinar meluruskan kembali niatnya, kuliah itu tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Niat kuliah itu ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu yang didapatkan dari teman-teman itu memang benar-benar bermanfaat untuk diri teman-teman, masyarakat, bangsa, negara, kepada agama khususnya, seperti itu. Jadi teman-teman, diniatkan nih, ya kalau misal sebelum-sebelumnya udah ada yang niatkan kuliahnya karena Allah, seperti itu kan, ya kalau malam hari tinggal dilanjutkan aja. Kalau misalnya memang sebelumnya, kuliah nih hanya ngisi waktu luang aja Bang sebenarnya gitu kan, tolong malam hari ini diluruskan, dibenerin gitu, karena malam hari ini Abang ingin meluruskan itu gitu kan, di kesempatan Abang malam hari ini gitu. Kenapa Abang sampaikan terkait ini? Karena dari beberapa kasus di lapangan yang Abang dapatkan, itu ternyata ada beberapa sebagian yang niatnya itu macam-macam gitu. Niatnya yang seperti udah Abang sampaikan tadi. Niatnya beraneka ragam sekali. Niat mahasiswa untuk kuliah S1 kayak gitu. Nah, jadi tolong teman-teman luruskan kembali niat kuliah itu untuk mendapatkan ilmu ya, karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu itu bisa meningkatkan kita, bisa meningkatkan iman dan takwa kita, dan bermanfaat bagi diri kita dan umat ya. Seperti itu. Ini penting sekali teman-teman, karena masalah niat itu masalah fondasi ya, masalah dasar. Ibarat suatu bangunan, kalau fondasinya itu rapuh, fondasinya itu enggak kuat, maka bangunan setinggi apapun ya pasti akan hancur pada akhirnya. Mau lantai 3, lantai 4, lantai 5 ya tetap hancur kalau fondasinya enggak kuat. Yang malam hari ini Abang ingin menyampaikan dan menguatkan gitu fondasi dari teman-teman kuliah. Tolong diluruskan kembali. Nah, jadi kalau fondasinya udah kuat, maka bangunan di atasnya juga akan mengikuti kuat gitu. Sebesar apapun bangunan itu, insya Allah kalau fondasi landasannya kuat, maka insya Allah akan tetap berdiri tegak. Nah, ternyata di dalam Islam kita itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, teman-teman. Diwajibkan untuk mencari ilmu. Islam itu adalah ajaran yang syumul, yang sempurna, yang kafah, yang totalitas gitu teman-teman. Jadi agama Islam itu adalah agama yang memang benar-benar mengajarkan dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Ya, bahkan menuntut ilmu itu diajarkan di dalam Islam gitu teman-teman. Diajarkan, menuntut ilmu diajarkan di dalam Islam, bagaimana keutamaan kita mencari ilmu, kemudian apa sih yang didapatkan bagi pencari-pencari ilmu. Nah, teman-teman,
Islam mewajibkan kita umatnya untuk menuntut ilmu, ya. Bukan hanya ilmu agama tetapi juga ilmu dunia. Yang mana ilmu dunia itu juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga digunakan untuk kebermanfaatan umat seperti itu. Nah, jadi dasar bahwa menuntut ilmu itu wajib itu di dalam satu hadis, teman-teman, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu diwajibkan bagi muslim laki-laki dan juga muslim perempuan gitu. Jadi menuntut ilmu itu diwajibkan atas semua muslim, baik itu muslim laki-laki dan juga muslim perempuan, ya. Wajib artinya apa, teman-teman? Yang namanya wajib ketika kita tidak mengerjakan maka jatuhnya kepada sesuatu yang dosa, ya. Sesuatu yang dosa itu mendekatkan kepada neraka seperti itu. Nah, jadi kita wajib nih menuntut ilmu dari awal kita kecil, dari buayan sampai kita wafat gitu. Jadi tidak ada batasan untuk menuntut ilmu, mau sampai usia 20, 30, 40 dan seterusnya. Dan tidak ada mengenal status apakah dia masih lajang, masih jomblo, udah menikah gitu ya, udah punya anak, udah punya cucu dan sebagainya, nggak ada batasan. Menuntut ilmu itu seterusnya sampai wafat. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib, teman-teman. Nah, menuntut ilmu apa? Menuntut ilmu agama pasti dan juga menuntut ilmu dunia. Nah, ilmu agama, teman-teman, teman-teman mahasiswa ini kan berasal dari latar belakang jurusan atau prodi yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang matematika, fisika, biologi, kimia, siskom, sispo, statistik, geofisika gitu kan. Apalagi ilmu kelautan gitu kan. Berbagai macam prodi di MIPA, latar belakang yang berbeda, dan teman-teman mesti juga sangat diharuskan untuk juga belajar ilmu agama, teman-teman. Bukan karena ilmu agama yang diajarkan di dalam kelas selama perkuliahan itu biasanya selama 1 semester aja, di semester 1 ya kan. Nah, di semester selanjutnya nggak disampaikan, nggak ada mata kuliah agama Islam. Nah, jadi dari teman-teman sendiri yang belajar ilmu agama itu. Nah, karena itu adalah suatu kewajiban, teman-teman. Nah, salah satu dari teman-teman belajar ilmu agama itu melalui ya lembaga-lembaga dakwah fakultas seperti kalau di MIPA itu FKMI Fikri ya. Kemudian sering mengikuti kajian-kajian keislaman, kemudian belajar juga kepada ustadz-ustadz seperti itu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh-solehah ya, seperti itu. Jadi selain teman-teman belajar akademik di kelas, teman-teman juga punya kewajiban untuk belajar agama Islam. Teman-teman juga bisa belajar otodidak, maksudnya dari buku-buku ya, buku-buku bacaan yang Islami seperti itu. Dan buku-buku bacaan Islami itu teman-teman juga mesti tahu referensinya itu dari mana, sumbernya itu dari mana gitu loh. Jadi nggak asal sembarang baca buku Islami yang kita nggak tahu sumber atau referensinya dari mana. Karena begini teman-teman, ada kasus sekarang ini kan mudah sekali orang mencetak buku ya, mudah sekali orang mencetak buku, baik itu dalam bentuk hard copy-nya ataupun yang e-book seperti itu kan, mudah orang membuatnya dan banyak sekali maksud-maksud terselubung dari pembuatan buku-buku itu. Mungkin bisa jadi ada hal-hal yang ingin contohnya seperti ini. Dalam buku Islam itu, ini panjang lebar lagi cerita ya. Kasusnya pernah kejadian di Aceh, teman-teman. Pernah kejadian di Aceh. Jadi ada seseorang yang buat buku Islam, kemudian dicetak, diperbanyak, kemudian disebarluaskan, dan ternyata ketika beberapa bulan kemudian akhirnya diketahui buku itu salah atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, padahal buku itu sudah dicetak dalam jumlah yang banyak dan sudah disebarluaskan. Nah, maksudnya Abang menyampaikan kalau baca buku Islam itu baca atau carilah sumber atau referensi yang terpercaya, karena maksudnya itu tadi supaya bisa melindungi teman-teman. Teman-teman ini adalah akademisi, jadi tolong jika ingin membaca buku keislaman
dilihat kembali sumber referensinya itu dari mana. Apakah yang menerbitkan atau yang membuat buku itu berpemikiran sekuler atau berpemikiran liberal, bebas pakai gitu ya, atau punya pemikiran lainnya yang ada maksud ingin membuat umat itu dalam keadaan menyimpang kayak gitu. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi pembelajaran untuk kita semua seperti itu. Oke, jadi abang lanjutkan. Tadi sampai di menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Nah, ternyata ketika menuntut ilmu adalah suatu kewajiban dan para penuntut ilmu itu memiliki keutamaan, teman-teman. Jadi teman-teman semua yang ada di dalam webinar ini adalah para penuntut ilmu semuanya, dan teman-teman itu memiliki keutamaan sangat luar biasa sekali. Para penuntut ilmu itu memiliki keutamaan yang jelas ya, itu ada di dalam Al-Quran. Bahwa Allah itu akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan juga beriman beberapa derajat. Jadi teman-teman, tegas sekali dan jelas gamblang firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah ayat 11, dikatakan bahwa niscaya aku akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Artinya teman-teman sebagai para penuntut ilmu ya akan Allah tinggikan tuh beberapa derajat. Karena jelas sekali tuh firman Allah di Al-Quran kan, surah Al-Mujadilah, bahwa Allah itu akan meninggikan orang-orang berilmu dan beriman beberapa derajat. Nah, ilmu di sini disandingkan dengan beriman, orang beriman. Jadi sungguh luar biasa tinggi seperti itu ya, kedudukan orang yang berilmu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, sebenarnya orang yang berilmu itu dia lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana jelas tuh di dalam Al-Quran bahwa yang takut dan lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dari kalangan makhluknya itu adalah para ulama. Ya, artinya orang-orang yang berilmu. Ya, jadi orang-orang yang punya ilmu yang tinggi, punya pengetahuan wawasan yang tinggi, itu sebenarnya lebih takut dan lebih tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya lebih lembut seperti itu. Nah, ya, jadi kita bisa melihat bahwa jika semakin menantangnya orang itu dengan ajaran Islam, artinya ya dia sebenarnya tidak dikategorikan orang yang berilmu. Nah, jadi teman-teman, kita harus ini dari sekarang harus berpemikiran orang yang berilmu itu adalah mereka yang memang benar-benar dilandaskan wawasan, pengetahuan, baik itu dari syariat, agama, atau juga wawasan keduniaan, ilmu keduniaan. Ya. Zaman sekarang ini sangat susah rasanya kita ingin melihat mana orang yang berilmu atau tidak. Kita lihat sekarang kondisi real di lapangan masyarakat bahwa banyak sekali ya tidak sedikit orang yang sudah bertitel sampai profesor, tetapi dalam tanda kutip seperti menantang dan ajaran syariat seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa ilmu itu bukan dilandaskan dengan titel, seberapa tinggi titel seseorang, bukan seperti itu, tetapi ilmu itu dilandaskan pada seberapa luas wawasan keagamaan dan juga wawasan keduniaan. Seperti itu, teman-teman. Nah, keutamaan dari seorang penuntut ilmu atau keutamaan dari orang yang berilmu itu diantaranya adalah akan memudahkan jalan baginya menuju surga, teman-teman.
Jadi orang yang menuntut ilmu itu akan Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Nah, contoh ya, teman-teman nih, ketika teman-teman ingin kuliah ya, ingin kuliah, ini kondisinya online ya kuliahnya, ingin kuliah, tiba-tiba belum sempat buka laptop begitu kan, ada cerita ini apa ya, mudah-mudahan nggak terjadi gitu, hanya permisalan saja gitu teman-teman. Jadi pas mau buka laptop gitu kan, niat mau kuliah online, tiba-tiba ada gempa seperti itu atau banjir bandang, akhirnya menyapu habis di kampung itu kayak gitu kan, akhirnya kita wafat. Maka teman-teman, wafatnya kita yang ingin kuliah, yang ingin menuntut ilmu itu dikategorikan sebagai wafatnya seorang yang syahid seperti itu. Ya, wafatnya kita adalah wafatnya syahid. Dan jika wafat dalam keadaan syahid itu, masya Allah luar biasa keutamaannya ya teman-teman, tanpa hisab seperti itu. Nah, gitu. Kalau misal kondisinya offline tatap muka gitu kan, misal ada contoh nih, kita ingin pergi ke kampus, kita ingin kuliah jam 7:30 pagi misalnya, kita jam 6:30 udah di perjalanan gitu, udah keluar rumah karena mungkin jaraknya jauh gitu ya, atau jam 7 gitu udah berangkat karena jaraknya jauh dari rumah ke kampus. Sekali di perjalanan mengalami hal yang tak terduga, misalnya kecelakaan dan wafat di jalan seperti itu, maka wafatnya kita dikategorikan sebagai wafatnya seorang syahid gitu teman-teman. Dan juga teman-teman, itu bisa didapatkan ketika niatnya teman-teman menuntut ilmu karena Allah lillahi ta'ala. Jadi beda halnya ketika teman-teman mau ke kampus, mau kuliah, tapi niat di awalnya misal aku mau ke kampus, misalnya mau ketemu kawan atau mau ke kampus karena ada kegiatan mungkin misalnya kan yang mau diikuti, atau mau ke kampus hanya ingin mengumpulkan tugas saja udah selesai gitu. Itu beda lagi ceritanya teman-teman. Jadi semua amal itu tergantung kepada niatnya seperti yang udah Abang sampaikan di awal tadi. Nah, niat ini adalah suatu landasan, suatu fondasi gitu. Jadi teman-teman, ketika mau mulai kuliah online kah, atau mungkin nanti ada suatu masanya kuliah offline tatap muka, mau pergi ke kampus kuliah offline kah, tolong di awal itu diniatkan di dalam hati, ya, diniatkan di dalam hati, karena niat itu letaknya di hati ya. Hanya diri kita sendiri yang tahu, dan orang lain itu nggak tahu niat kita. Hanya kita sendiri dan Allah yang tahu niat kita. Nah, niatkan di dalam hati, saya ingin pergi ke kampus, saya ingin pergi ke kelas, saya ingin pergi ke kampus untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, yang mana dengan ilmu itu bisa meningkatkan iman dan takwaku, dan juga bisa bermanfaat bagi diriku, agama, bangsa, dan negara, seperti itu. Luruskan niatnya karena Allah lillahi ta'ala, menuntut ilmu karena Allah, menuntut ilmu karena Allah. Yang mana ilmu itu bisa meningkatkan iman takwa kita, ilmu itu bermanfaat bagi diri kita, bagi bangsa, negara, bagi agama ini, seperti itu. Niatkan seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah meniatkan itu dalam perjalanan menuju ke kampus, itu adalah sudah terhitung sebagai suatu pahala, seperti itu teman-teman. Sudah terhitung sebagai suatu pahala. Dan yang teman-teman kerjakan di kampus, di kelas, itu juga sudah terhitung sebagai suatu pahala. Dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala itu. Beda halnya ketika dari awal udah nggak diniatkan atau nggak ada niat apa-apa nih, tiba-tiba udah main ke kampus aja gitu kan, bawa motor ke kampus, kalau offline ya tatap muka, main pergi ke kampus aja karena udah jadwal rutinitasnya nih jam segini harus udah di kampus, ya udah berangkat aja rutinitas. Itu beda sekali kayak gitu teman-teman. Nah, jadi melanjutkan, jadi orang yang berilmu itu memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Dan juga teman-teman,
begini, ya, orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat, ya, itu akan mengalir terus. Orang yang berilmu dan ilmunya itu bermanfaat itu akan mengalir terus, ya. Jadi walaupun dia udah wafat, itu ilmunya akan bukan ilmu yang bermanfaat, ilmunya tetap digunakan, maka pahalanya akan mengalir terus ke dia. Pahalanya akan mengalir terus ke dia walaupun dia udah wafat. Ya, jadi ketika semua orang wafat, jadi ketika orang meninggal dunia, itu semua amalnya akan terputus, teman-teman. Semua amal akan terputus terkecuali 3 hal. Ya, salah satunya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi sedekah jariyah, doa anak yang mendoakan kedua orang tuanya, dan juga ilmu yang bermanfaat seperti itu. Nah, ini suatu keutamaan yang sangat besar, sangat luar biasa, banyak sekali teman-teman bagi mereka yang menuntut ilmu. Nah, baik, abang lanjutkan ya teman-teman. Tadi itu masih pembuka ya, masih pembuka. Sebenarnya abang ingin sampaikan ini karena memang di kesempatan inilah mesti abang sampaikan ke teman-teman seperti itu. Nah, sekarang kita masuk nih ke tips ya, tips dan trik untuk bisa mendapatkan nilai A ketika kita kuliah. Jadi apa sih sebenarnya tips dan trik untuk bisa mendapatkan nilai A ketika kita kuliah? Sebenarnya banyak sekali, dan terkadang jadi ini berdasarkan pribadi abang, bagaimana sih kita bisa mendapatkan nilai A? Ya, sebenarnya gini, teman-teman itu luruskan lagi niatnya gini, teman-teman itu lebih kepada mendapatkan ilmu dibandingkan nilai. Ya, tolong ini dibenarkan, mindsetnya diluruskan. Lebih bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu, ya, dibandingkan nilai. Bukan berarti nilai itu tidak penting. Ya, bukan berarti nilai itu tidak penting, tetapi yang lebih penting adalah mendapatkan ilmu. Nilai itu adalah bonus. Jadi, ketika ilmu udah teman-teman dapatkan, maka nilai itu akan mengikuti gitu loh. Jadi nilai itu akan mengikuti dengan sendirinya. Nilai A itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Yang penting ilmu udah teman-teman dapatkan. Ya. Jadi abang coba ingin memberikan mindset nih, meluruskan mindset kepada teman-teman semua. Tolong ya, tolong teman-teman itu mengejar ilmu, mengejar wawasan, mengejar pengetahuan, ya, bukan mengejar suatu nilai. Ketika nilai yang teman-teman kejar, maka apapun ya istilahnya tuh, bagaimana sih ini untuk dapat nilai bagus? Jadi ujiannya mendadak, maksudnya bukan ujiannya mendadak, belajarnya mendadak pas mau mendekati ujian, H-1 atau H-2 gitu kan, ngerjain tugas juga mendadak, mendekati deadline dan sebagainya. Karena itu apa? Karena fokusnya untuk dapatkan nilai nih, tujuannya untuk dapatkan nilai. Sekarang udah beda nih, tujuannya teman-teman tuh mendapatkan ilmu, dari awal tuh mendapatkan ilmu kan, wawasan gitu, yang mana ilmu itu akan bermanfaat nantinya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misal kita fokus kita mendapatkan ilmu, maka kita akan serius untuk mendapatkan ilmu gitu kan, dengan cara kita. Orang yang nggak serius, maksudnya orang yang fokus tujuannya bukan ilmu, maka dia nggak akan serius tuh untuk belajar. Nah, kita padahal untuk bisa mendapatkan ilmu, salah satu syaratnya itu adalah kita mesti serius, kayak gitu. Bukan mesti harus terus 24 jam ya, bukan kayak gitu, tetapi memang kita harus ketika belajar menuntut ilmu, kita harus dalam kondisi yang serius. Nah, jadi gini teman-teman,
nilai A itu adalah bonus. Jadi abang bilang nilai A itu adalah bonus dan dia akan mengikuti dengan sendirinya. Ketika memang benar-benar kita udah mendapatkan ilmu, kita udah mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan juga kita itu udah selayaknya mendapatkan nilai itu. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau misalnya sekarang kan kondisinya online ya, kondisinya online, sudah 1 semester ini, teman-teman itu juga harus pastinya udah beradaptasi selama beberapa bulan kuliah ini kan. Nah, untuk bisa mendapatkan ilmu itu tadi, teman-teman harus menyesuaikan diri. Teman-teman itu harus serius untuk belajar. Ketika misalnya kuliah daring gitu kan, kondisinya kuliah daring, kuliah online. Sebelum kuliah, setengah jam sebelum kuliah, teman-teman itu harus sudah menyiapkan, udah memprepare alat-alat yang mendukung perkuliahan teman-teman. Apakah itu laptop, apakah itu gadget atau HP, apakah itu kuota, wifi, apakah itu alat tulis, ya, yang mendukung perkuliahan. Jadi teman-teman nggak ada lagi istilahnya santai-santai seperti itu ya. Diusahakan setengah jam sebelum mulai perkuliahan secara online, teman-teman udah standby di depan laptop ya. Udah semua alat-alat pendukung untuk kuliah itu udah tersedia. Jadi teman-teman itu akan mengikuti perkuliahan juga dengan tenang, ya, tidak tergesa-gesa. Beda halnya kalau misalnya mau perkuliahan online, tiba-tiba teman-teman jam 8 mulai kuliah online, jam 8 juga baru bersibuk buka laptop, baru bersibuk buka HP, join Zoom, keadaannya belum mandi, belum sarapan, belum bersihkan kamar kos atau kamar pribadi di rumah atau apa-apa gitu kan. Akhirnya proses belajarnya, proses untuk bisa mendapatkan ilmunya itu nggak fokus gitu, dan akhirnya apa, ujung-ujungnya nggak ada yang didapatkan gitu kan. Akhirnya nggak ada yang didapatkan. Beda halnya ketika teman-teman setengah jam sebelum kuliah online itu udah prepare semua, itu akan beda. Bisa dicoba besok pagi, ya, bisa dicoba untuk seterusnya, silahkan. Nah, terus ketika sebelum kuliah online, usahakan teman-teman udah mandi, udah fresh, segar, udah sarapan gitu, nggak ada yang mengganggu lagi. Nah, ketika pas perkuliahan daring, anggaplah itu sebagai perkuliahan seperti di dalam kelas ketika kita tatap muka. Ya, jadi misalnya kuliah daring jam 8, maka jam setengah 8 udah standby, semua udah siap, jam 8 kuliah daring, anggap semua itu kita ibarat kuliah di dalam kelas, bertatapan dengan dosen, kita bertemu dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, jadi anggap seperti itu. Artinya perlu keseriusan dari teman-teman. Ya, itu cara supaya kita bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh dosen kepada kita. Kebanyakan kasus di lapangan ketika kuliah daring dilakukan, banyak mahasiswa yang memanfaatkan fitur unmute, off cam. Jadi ketika kuliah dimulai, mereka tuh bisa ke sana ke sini gitu kan, bisa baring-baringan gitu, nggak kelihatan sama dosennya, bisa sambil makan, ya sambil ini sambil itu, akhirnya nggak fokus dengan apa yang disampaikan dosen. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya nggak dapat tuh ilmu dari dosennya, nggak dapat apa yang disampaikan, nggak dapat ilmunya. Akhirnya apa? Ngabis-ngabisin kuota, ya kan, ngabis-ngabisin wifi. Jadi gitu loh maksud abang. Itu kondisinya apa ya, di masyarakat, mungkin karena di masyarakat kita yang belum terlalu terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, akhirnya menganggap bahwa hal-hal yang model pembelajaran daring dan sebagainya itu sebagai suatu hal yang apa ya, kayak masih dianggap main-main gitu. Jadi tolong dah teman-teman serius dalam menanggapi ini gitu kan. Karena teman-teman ya, ketika kuliah dimulai,
maka ketika itu juga transfer ilmu dari dosen kepada kita. Transfer ilmu dari dosen kepada kita gitu. Nah, beda halnya ketika teman-teman belajar sendiri. Ketika teman-teman belajar sendiri dengan ketika teman-teman belajar pas kuliah itu akan beda. Ya. Bisa dirasakan dah bedanya gimana. Nah, kita itu ya, kalau misalnya nanti kuliah offline tatap muka, ya, pastinya kan akan bertemu langsung dengan dosen, gitu kan. Dosen itu seperti guru kita gitu, seperti guru kita, dan kita sebagaimana murid harus memiliki adab kepada seorang guru. Nah, salah satu supaya ilmu itu mudah masuk ke dalam pikiran kita, bagaimana kita itu memiliki adab yang baik terhadap guru kita. Walau kondisinya online sekarang, ya kita harus punya adab yang baik terhadap guru kita, terhadap dosen kita. Bagaimana salah satu adabnya? Ketika misal perkuliahan dimulai, walaupun kondisinya misal off kamera atau unmute gitu kan, nggak kedengaran, kita mengikuti proses pembelajaran itu. Itu merupakan salah satu adab kita terhadap guru kita. Murid yang beradab terhadap gurunya itu akan memudahkan proses transfer ilmu dari seorang guru kepada muridnya. Itu kebanyakan kenapa zaman sekarang banyak SMP, SMA gitu kan, yang ilmu gurunya itu nggak bisa masuk ke dalam pikirannya karena adab terhadap gurunya itu tidak dijaga. Nah, ini diajarkan sekali teman-teman di dalam konsep pembelajaran di dalam Islam ya. Jadi bagaimana adab kita sebagai seorang murid kepada guru itu harus dijaga. Bahkan nggak ketahuan, nggak kelihatan dosennya, kan off cam, kan unmute. Iya, Allah yang melihat semua gerak-gerik kita gitu. Ada CCTV yang selalu memantau selama 24 jam. CCTV ini akan on terus, walaupun teman-teman off kamera, unmute, nggak kedengaran dosen, nggak kelihatan akan dikerjakan, tapi CCTV ini off terus, mantau terus apa yang kita kerjakan. Kayak gitu. Dan dia nggak akan mati-mati, ya nggak off nih CCTV ini, melihat gerak-gerik kita. Itu yang harus kita pahami ketika kita kuliah online ya teman-teman. Nah, ketika kita kuliah tatap muka itu beda lagi. Nah, teman-teman harus belajar fokus ketika perkuliahan dimulai, karena teman-teman itu teman-teman kan mahasiswa itu identik dengan banyak tugas, banyak kegiatan. Nah, teman-teman salah satu untuk mengefektifkan belajar itu adalah serius ketika kuliah. Serius ketika kuliah. Nah, ketika udah selesai kuliah, kita buka materi sama atau mengulang materi itu nggak perlu waktu yang banyak, kita nggak perlu tenaga ekstra gitu. Kita tinggal belajar buka-buka sekilas aja gitu. Ya. Beda halnya ketika pas kuliah online atau pas kuliah offline nantinya, teman-teman nggak serius, nggak mendengarkan, akhirnya pas udah keluar kelas mau ujian baru tuh buka-buka materi, baru serius belajarnya. Maka mau bagaimanapun tetap masuk tapi nggak maksimal gitu teman-teman. Itu nggak efektif dan nggak efisien. Salah satu tips triknya adalah teman-teman bisa serius dan fokus ketika perkuliahan berlangsung. Itu ya salah satu tips dan triknya, fokus dan serius mendengarkan apa yang disampaikan dosen gitu. Nah, ketika udah selesai kuliah, teman-teman cuma buka-buka aja, buka-buka materi, mengulang materi gitu. Nggak perlu waktu banyak untuk memperdalam materinya. Nah, kemudian selanjutnya, ketika ada tugas yang diberikan dosen, Abang rasa kalau kuliah daring, kuliah offline, online itu lebih banyak penugasannya ya, Abang rasa. Apapun tugas yang diberikan oleh dosen, kalau bisa dicicil. Jadi jangan sampai deadline-nya itu 1 minggu lagi, ya 1 pekan lagi nih deadline-nya, kita santai-santai, nanti masih ada waktu besok, masih ada waktu besok, masih ada waktu besok, ujung-ujungnya H-1 baru mau bersibuk mau mengerjakan. Tiba-tiba H-1 deadline itu ada pula tugas yang lainnya, tugas yang ketiga, tugas yang keempat, kelima, dan seterusnya. Akhirnya menumpuk tugas, akhirnya kita mengerjakan tugas pun tidak maksimal. Akhirnya hasilnya pun tak maksimal. Nah, begitulah ya.
Tapi mahasiswa itu pada umumnya selalu saja mengandalkan the power of kepepet ya. Tapi abang nggak menyarankan itu dah ya. Abang udah menjalani itu semua ketika di S1 kemarin ya. The power of kepepet udah juga dijalani, tapi tetap aja hasilnya nggak maksimal kayak gitu ya. Abang lebih merekomendasikan teman-teman untuk bisa menyelesaikan tugas itu di awal. Jadi ketika diberikan tugas dari dosen, kerjakan tugas itu di awal, dicicil. Ketika misal pas mendekati deadline, H-1 udah mau dikumpulin gitu tugasnya kan, ya teman-teman tinggal dipolis aja, tugas itu udah selesai, udah tenang gitu, santai. Ya. Jadi dicicil, salah satu supaya teman-teman itu mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, mencicil tugas yang diberikan dosen. Jangan mengerjakannya H-1. Karena teman-teman itu nggak tahu bakal ada tugas apa ke depannya. Ketika teman-teman menunda, artinya teman-teman telah berusaha untuk menggagalkan tugas itu memiliki status tugas yang baik kayak gitu. Tugas teman-teman itu sebenarnya bisa dikategorikan tugas yang baik, yang bagus. Tapi ketika teman-teman menunda untuk mengerjakan tugas itu, artinya berusaha menggagalkan status dari tugas teman-teman itu jadi tugas yang baik. Ya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai menunda, karena teman-teman nggak tahu tuh bakal dikasih tugas apa lagi dari dosen yang lain, dari mata kuliah yang lain. Tuh. Kemudian tips trik yang selanjutnya adalah teman-teman itu pasti kan ada kegiatan. Contohnya kalau online itu biasa kegiatannya dalam bentuk webinar ya. Semua serba webinar sekarang. Kegiatan apa? Kegiatan kaderisasi webinar, kegiatan musyawarah webinar, semuanya serba webinar kan. Nah, dan abang rasa teman-teman ada webinar nih. Entah itu webinar kegiatan, entah itu webinar pengkaderan dari himpunan atau UKM, Fikri, atau misal webinar yang lain kayak gitu. Nah, tips selanjutnya, teman-teman buat jadwal yang teratur. Jadi teman-teman buat jadwal itu mesti teratur gitu. Hari Senin, kalau bisa buat jadwal dari pagi sampai malam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sampai Sabtu pekan itu. Dari pagi jadwal kuliah sampai apa. Udah selesai jadwal kuliah, buat jadwal lagi yang lain. Oh, masukkan ada jadwal webinar, tulis tuh webinar jam berapa sampai jam berapa. Setelahnya ada jadwal webinar yang lain, tulis di hari itu misalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Tulis aja. Ya. Buat jadwal yang teratur ya, karena itu akan memudahkan teman-teman. Jadi teman-teman itu kehidupannya juga teratur, bakal nantinya teratur gitu loh. Jadi dengan yang banyak jadwal webinar, teman-teman nggak bakal lupa ternyata ada webinar untuk angkatan 2017 misalnya, ada webinar teman satu kelasnya seminar hasil kayak gitu kan, seminar hasil penelitian. Udah janji nih sama kawannya kemarin untuk ikut webinar seminar hasil penelitian, tiba-tiba karena nggak ditulis gitu kan, nggak dibuat jadwalnya, ternyata terlewatkan, akhirnya nggak terpenuhi janji kawannya untuk ngikutin seminar hasil kawannya gitu kan. Nah, jadi sedih jadinya kan nggak ngikutin seminar hasil kawan. Nah, itu salah satu kasus ya dari banyak-banyak kasus yang lain. Jadi teman-teman buat jadwal yang teratur kayak gitu, karena itu memudahkan teman-teman nantinya. Ya. Sama untuk kuliah offline nanti, ketika kuliah itu tatap muka, teman-teman juga mesti harus ada jadwal yang teratur, karena itu akan membuat kehidupan teman-teman teratur. Kalau nggak ada jadwal, kehidupan ngambang kayak gitu, ibarat kayak plankton ngambang gitu kan, ngikutin arus kemana diikutin, arus ke A ikutin ke A, arus B ikutin ke B. Teman-teman harus punya pendirian, karena teman-teman adalah seorang akademisi, seorang mahasiswa harus punya pendirian. Oke, selanjutnya adalah ini abang menyesuaikan aja ya, karena kuliah teman-teman kan online, jadi ya tips dan triknya ya yang
kira-kira itu berkaitan atau berhubungan dengan kuliah daring teman-teman, kuliah online. Nah, teman-teman mahasiswa itu mesti ini menjaga komunikasi kepada teman-teman di kelasnya, ya. Untuk mahasiswa baru nih, terlebih lagi mahasiswa baru yang belum pernah ketemu dengan teman kelasnya dari awal kuliah daring kayak gitu kan, cuma hanya bisa melihat dari layar laptop, belum pernah ketemu langsung kayak gitu kan. Teman-teman itu mesti menjaga komunikasi satu dengan yang lain. Nah, itu penting sekali, ya, penting sekali untuk menjalin tali silaturahim. Apalagi di masa yang pandemi seperti ini gitu. Jangan sampai masa pandemi ini membuat kita itu jauh ya dari teman-teman yang lain gitu, di kelas kita. Jangan sampai dengan adanya pandemi atau kuliah online ini membuat kita semakin tak terbentuk suasana keakraban, kekeluargaan yang ada di kelas seperti itu. Nah, harusnya itu terbentuk. Jadi kalaupun agak sungkan misal chat di grup, chat saja pribadi gitu, tanyakan aja misalnya ada tugas yang tidak dimengerti, tanyakan aja ke kawannya gitu kan. Buka pembicaraan, obrolan santai juga bebas mah terserah gitu kan. Intinya tetap menjalin tali silaturahim dengan teman-teman di kelas walaupun kondisi online seperti ini. Kalau angkatan 2017, 18 Abang rasa sih udah ini ya nggak masalah karena udah pernah ketemu tatap muka dengan teman kelasnya seperti itu. Nah, dan juga yang paling penting menjalin komunikasi kepada dosen kayak gitu kan. Jangan sampai dosen itu seperti ya kayak formalitas hanya menyampaikan materi udah selesai gitu. Jadi Abang harap sebagai murid juga menjalin tali silaturahim, sebagai murid menjalin hubungan kekerabatan, kekeluargaan kepada dosennya. Buka komunikasi, kalau misalnya ada tugas boleh ditanya ke dosennya gitu lewat chat atau apa di WA atau email atau apa gitu. Dari pertanyaan tugas atau apa itu akan terbangun suasana cair gitu kan, hubungan kekeluargaan, kekerabatannya juga akan muncul gitu, tali silaturahim juga akan terbentuk seperti itu. Nah, jadi itu yang diharapkan. Jadi situasi online itu bukan suatu masalah jika kita memang bisa beradaptasi terhadap kondisi pandemi ini. Ya, kita yang bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi, maka yang bisa beradaptasi itulah yang bertahan. Yang tidak bisa beradaptasi, yang tidak bisa menyesuaikan, maka akan tertinggal. Maka oleh karenanya, semua peserta webinar pada malam hari ini, Abang harap bisa memahami apa yang Abang sampaikan, dan kita bisa semua beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Dan mudah-mudahan harapannya sih akan cepat berakhir ya kondisi ini. Ya walaupun perlu waktu yang agak lama. Seperti itu. Ini sepertinya udah jam 20.30 ya. Bagaimana nih Pak Moderator, waktunya udah 1 jam nggak terasa ya. Kalau mungkin dari Abang sudah cukup, boleh kita cukupkan. Kalau memang masih ada, silakan disampaikan saja, Bang. Ada lagi tidak, gitu, Bang? Gak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya Abang diberi waktu 1 jam, 40 menit ya. Jadi Bang. diberikan waktu 40 menit untuk share kepada teman-teman peserta webinar, cuma karena mungkin keasikan ngobrol kayak gitu ya, keasikan share pengalamannya, akhirnya nggak terasa udah 1 jam, dan kita juga belum sesi tanya jawab. Atau ini aja, kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan seperti itu ya, kita mengalir aja. Kalau misalnya memang gimana? Boleh, Bang. Kalau memang kita buka pertanyaan, sesi pertanyaan juga boleh, Bang. Iya, boleh. Ya, silahkan gitu. Kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Siap. Mungkin ada, Bang. Sudah mulai. Mungkin dipersilakan ya kepada Rena untuk bertanya kepada Bang Iwan. Silakan. Sebutkan juga nama dan prodinya atau fakultas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena dari Fakultas MIPA Prodi Biologi. Yang ingin saya tanyakan, Bang, tadi kan di awal itu kan membahas tentang meluruskan niat, yaitu kita meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Kan sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan menuntut ilmu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan seorang anak yang niatnya sudah bulat, misalnya sudah tulus untuk menuntut ilmu, namun dia terhalang kepada pendapat orang tuanya. Soalnya di sekitar saya banyak orang tua yang menghalangi anak-anaknya untuk menuntut ilmu dengan alasan kalau menuntut ilmu itu hanya menghabiskan uang dan membuang-buang waktu. Menurut pendapat Abang, bagaimana terhadap tanggapan orang tua si anak tersebut? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, Bang. Oke. Bagaimana tanggapan Abang terhadap orang tua yang menghalangi anaknya untuk menuntut ilmu seperti itu ya? Baik, Rena dari biologi Abang coba menjawab berdasarkan pendapat pribadi Abang. Jadi begini, menuntut ilmu ini luas sekali, Rena. Menuntut ilmu ini luas sekali definisinya ya, ilmu agama atau ilmu dunia. Dan juga sangat luas sangat banyak cara untuk kita bisa mendapatkan ilmu seperti itu. Nah, tidak terbatas kepada satu cara atau dua cara atau beberapa cara. Tidak terbatas seperti itu. Karena menuntut ilmu sangat luas sekali. Cara kita bisa mendapatkan ilmu begitu. Terlebih lagi di zaman yang serba canggih gitu kan dengan kemodernan teknologi. Nah, gini Rena, yang mungkin dimaksud Rena ini adalah ilmu di pendidikan tinggi seperti itu. Maksudnya dalam hal formal, ilmu formal. Jadi begini, tanggapan pribadi Abang kepada orang tua. Orang tua bisa berbicara demikian mungkin dikarenakan faktor ekonomi seperti itu. Kita juga tidak bisa langsung menjudge orang tua itu tidak paham tentang keutamaan ilmu. Kita juga tidak bisa langsung menghakimi orang tua dari anak tersebut sebagai orang tua yang menghalangi atau membatasi anaknya untuk menuntut ilmu. Ya, karena Abang yakin semua orang tua ingin anaknya menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua. Abang rasa semua orang tua itu menginginkan anaknya itu menjadi anak yang berilmu seperti itu. Cuma tinggal bagaimana cara mendapatkan ilmu itu tadi. Nah, mungkin bisa jadi dikarenakan faktor ekonomi dari keluarga yang bersangkutan, bagaimana keluar pernyataan bahwa tidak perlu menuntut ilmu karena menuntut ilmu menghabiskan banyak biaya. Nah, jika memang alasannya itu karena faktor biaya atau faktor ekonomi, sekarang itu bukan jadi suatu masalah kalau menurut Abang jika ingin melanjutkan ingin melanjutkan studi pendidikan tinggi. Karena sekarang itu sudah ada program beasiswa dari Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beasiswa S1 itu beasiswa bidik misi. Jadi memang diberikan kepada teman-teman yang memang terkendala dalam faktor ekonomi di keluarganya bisa mendapatkan beasiswa bidik misi. Dan Abang rasa penerima atau awardee beasiswa bidik misi di seluruh Indonesia itu tersebar merata di semua provinsi dan juga
semuanya berhasil kuliah gitu ya dari awal sampai selesai studi maksud Abang. Dalam masuk berasal atau berlatar belakang dari keluarga yang faktor ekonominya kurang seperti itu. Dan itu bukan masalah sebenarnya di masa yang sekarang. Jadi seperti itu. Kalau misalnya memang kondisinya dari pihak yang karena faktor ekonomi tadi, terus menghalangi anaknya bukan faktor biaya, Rena bisa memberikan solusi kepada tetangga-tetangga atau keluarga-keluarga yang bertempat tinggal di rumah Rena, gitu kan, yang berdekatan dengan Rena, dikasih solusi, dikasih informasi bahwa ada beasiswa bidik misi gitu. Jadi Rena juga sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan informasi adanya beasiswa bidik misi ke tetangga-tetangga di sana seperti itu. Ya semoga dengan penyampaian informasi itu ada beberapa Rena yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi gitu kan, mendapatkan beasiswa misi, bisa kuliah seperti itu Rena. Pendapat pribadi Abang, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau ingin disanggah silahkan. Bagaimana? Baik Bang, syukron atas jawabannya, terima kasih. Oke, syukur juga kepada Rena yang sudah bertanya. Kita lanjut Bang ke pertanyaan kedua, yaitu dari Mutiara Ayu Andini dari biologi juga. Boleh langsung bertanya kepada Abang, dipersilakan. Oke, sebelumnya suara Muti kedengaran enggak? Siap, terdengar. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muti izin bertanya, seperti yang judul kajian ini kan harta tahta nilai A, kan? Nah ini Bang, Muti mau nanya, setiap individu memiliki metode belajarnya itu kan berbeda, kan? Nah, yang mau Muti tanya itu adalah, menurut Abang, metode belajar yang paling efektif itu seperti apa sih? bisa diulangi pertanyaannya? Menurut metode belajar seperti apa sih yang efektif untuk belajar online? Mas? Saya ulangi Bang. Mungkin Abang juga dengar. Siapa tadi metode Mutiara Ayu Bang, Mutiara. Mutiara Ayu, pertanyaannya metode belajar yang efektif seperti apa di masa pandemi begitu ya. Jadi begini, Mutiara Ayu dari Prodi Biologi, untuk belajar yang efektif di masa pandemi, teman-teman ini kuncinya hanya satu ya, bagaimana bisa memperhatikan pada saat dari dimulai, tidak mengerjakan apapun, artinya bisa fokus ya dengan perkuliahan yang ada dilaksanakan pada saat itu, walaupun daring, walaupun kondisinya off kamera, walaupun kondisinya unmute, ya, teman-teman harus fokus apa yang disampaikan dosen, ya, dan anggap seolah-olah itu kuliah di dalam ruangan kelas seperti itu. Kemudian kondisi lingkungan itu mempengaruhi. Jadi teman-teman itu ketika kuliah daring jangan cari tempat yang kondisinya ramai gitu kan, yang ribut. Walaupun udah siap nih fokus dengan laptop atau HP gadgetnya gitu kan, karena yang satu ada adiknya yang masih kecil gitu kan, yang satunya ada sepupunya lari sana lari sini, yang satunya ada lagi punya abang atau kakak hidupkan musik nyari-nyari atau hidupkan sholawatan atau pas lagi ada acara gitu kan, atau pas di tepi jalan gitu misalnya, macam-macam dah. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Jadi carilah tempat lingkungan yang kondusif untuk bisa kuliah daring. Ya,
cari misal di dalam kamar yang agak sunyi, sepi, itu yang nggak terlalu ramai, yang bisa buat kita fokus belajar. Atau kalau misalnya atau cari di tempat yang lain yang memang sepi gitu kan, cari di rumah atau di mana gitu yang sepi, yang kira-kira mendukung gitu, sinyal harus mendukung, sinyal mendukung gitu kan, mesti ada. Jadi cari lingkungan yang mendukung untuk proses perkuliahan kita, yang bisa buat kita fokus belajar kayak gitu. Nah, dan juga teman-teman harus menyediakan alat-alat tulis. Alat-alat tulis untuk mencatat poin-poin yang penting. Ya, walaupun misal bisa direcord, bisa direkam, tapi teman-teman anggap seolah-olah itu adalah perkuliahan yang tidak ada pengulangan, atau perkuliahan yang nggak ada recordnya, nggak ada rekaman direkam gitu, nggak bisa diulang-ulang gitu. Seolah-olah itu kalau terlewatkan ya udah terlewatkan gitu. Jadi buat teman-teman menyiapkan buku catatan ya, buat tulis catatan-catatan penting ya yang disampaikan oleh dosen. Nggak perlu juga ditulis semua dari A sampai Z, cuma buat aja catatan poin-poin pentingnya apa gitu. Catat. Itu teman-teman kembali belajar. Nah, kuncinya itu sebenarnya untuk bisa belajar efektif di masa pandemi ya. Apa yang membuat belajar atau kuliah daring di masa pandemi itu tidak efektif? Yang membuat itu tidak efektif adalah diri kita sendiri. Terkadang perkuliahan udah dimulai, kita nggak siap dengan kuliah daring. Artinya belum mandi, belum misalnya belum sarapan, kita dengan lingkungan yang ramai, yang ribut, adik kita lari sana lari sini gitu di atau di ruang tamu, gitu. Lingkungan di mana buku berserakan, di mana bahan berserakan, lingkungan yang berantakan gitu, itu mempengaruhi sekali gitu. Jadi kalau bisa itu diubah, gaya-gaya yang model-model seperti itu jika memang ada itu diubah kayak gitu ya, karena itu mempengaruhi efektif dan efisiennya kita kuliah ya. Yang buat kuliah itu tidak efektif sebenarnya diri kita sendiri loh sebenarnya. Jadi abang rasa semuanya itu bisa efektif kuliah sebagaimana seperti kita kuliah di kelas ketika kita memposisikan, benar-benar memposisikan seperti kuliah di kelas ya. Seperti abang sampaikan, setengah jam sebelum mulai perkuliahan udah siap nih gadget, HP, misalnya kan alat tulis, kita udah mandi, udah fresh, udah segar, gitu kan. Udah sarapan, walaupun dengan satu roti gitu kan, udah sarapan intinya, udah siap dengan buku catatan gitu kan, seperti itu. Dan juga karena kita kuliahnya online, kuliah daring, artinya open source, semuanya open source. Kita bisa mengakses materi itu dari internet, ya. Artinya, ketika misal Bapak Ibu dosen udah menyampaikan materi itu dan ternyata kita ada hal-hal materi yang belum kita ketahui, kita jangan berdiam diri gitu. Ya, kita langsung aktif, kita cari aja langsung Google di internet, masukkan di search engine-nya kan kata yang kita bingung, yang ingin kita tahu, cari informasinya gitu. Terus kita pelajari sendiri gitu. Ya. Pak Arief Sarima, Rektor IPB mengatakan kita berada di era disruptif, era di mana semuanya ini berkembang dan serba tidak tahu pasti ujung akhirnya, maka kebenaran itu tidaklah cukup, tapi kecepatan, ketepatan, kelugasan, ya, itu diperlukan. Jadi jika memang benar, itu nggak cukup. Tapi kita harus cepat tanggap. Ya, kita harus belajar mandiri. Ya, karena ini kuliah daring nih.
Ya, kita nggak ada praktikum kan teman-teman, nggak ada praktikum, nggak ada praktikum di laboratorium gitu. Sama kasusnya ya kayak Abang, semua mahasiswa sama sedunia gitu kan. Mereka yang bertahan itu adalah mereka yang mampu beradaptasi, mereka yang bisa belajar mandiri kayak gitu. Kayak gitu, efektifnya memang berasal dari kita. Ya, teman-teman udah bayar biaya SPP per semesternya sekian juta gitu kan. Kuliah daring, maka teman-teman harus maksimal gitu. Kuliah daringnya, teman-teman harus ingat, teman-teman bayar biaya SPP sekian juta, mengeluarkan uang sekian juta untuk kuliah. Ya, harus maksimal nih kuliah daringnya, jangan disia-siakan seperti itu. Harus jadi motivasi luar biasa nih untuk teman-teman. Ya, teman-teman harus ada pembeda nih. Ya, kita kan ibarat sama ya, seperti teman-teman yang kuliah di universitas terbuka, maka teman-teman yang kuliah di MIPA Untan walaupun daring sama dengan seperti mereka yang kuliah di UT daring juga, teman-teman harus ada pembeda kayak gitu. Ya. Mudah-mudahan terjawabkan ya. Kalau misal pun memang ada yang rasa menjanggal, silahkan sampaikan aja gitu. Dari Mutiara dari biologi, silahkan gimana? Ya Bang, motivasi. Jadi terima kasih banyak Bang. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih juga kepada Abang. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya Bang, dari sesi kajian kita pada malam hari ini. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8.55. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Aditya Rekayasa Sistem Komputer MIPA Untan. Izin bertanya Bang melalui chat. Ada 2 pertanyaan dari saya Bang. Yang pertama, mengenai jihad dan mati syahid. Apakah disebut mati syahid juga apabila mati dalam satu sebagai seorang pelajar atau mahasiswa atau penuntut ilmu, walau sebab matinya dalam keadaan tidak sedang melakukan aktivitas penuntut ilmu. Lalu yang kedua, Aditya bertanya tentang ketika jam kuliah kosong atau pengajarnya ada kesibukan lain sehingga perkuliahan di hari itu ditiadakan, apakah kita sebagai mahasiswa senang atau sedih ya? Karena saya perhatikan kebanyakan dari kawan-kawan sebaya malah senang ketika terjadi jam kosong. Apakah itu termasuk kurang adab terhadap ilmu? Mungkin itu Bang, ada 2 pertanyaan yang luar biasa sekali. Oke, baik. Aditya dari jurusan Sistem Komputer. Pertanyaannya bagus ya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana apakah bisa dikatakan mati syahid ketika seorang pelajar atau mahasiswa ya penuntut ilmu intinya yang wafat tapi dalam keadaan tidak menuntut ilmu. Nah, dikembalikan lagi seperti ini loh, Aditya. Jika memang statusnya itu adalah pelajar atau penuntut ilmu atau mahasiswa begitu ya, yang wafatnya tidak berada di dalam menuntut ilmu, maka itu wallahu alam bisa syahid atau tidak. Tetapi aku lebih menjawab belum bisa dikatakan mati syahid. Artinya seperti ini. Ketika statusnya dia mahasiswa atau pelajar SMA, statusnya yang sekarang ya, tetapi yang dia lakukan itu tidak dalam kondisi menuntut ilmu, misalnya lagi dalam keadaan refreshing bersama teman-temannya, jalan ke tempat wisata, atau misal dia sedang kumpul ya kawan yang lain, ada acara keluarga, atau mungkin dia menghadiri undangan pernikahan temannya seperti itu. Tetapi di pertengahan jalan mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal di tempat, tidak dikatakan sebagai mati syahid karena dia tidak berada dalam ilmu. Ya. Walaupun statusnya itu adalah pelajar atau mahasiswa, berada di dalam kondisi yang berbeda seperti itu. Ya. Beda halnya ada orang, dia itu bukan pelajar, dia itu, tetapi dia menuntut ilmu agama. Misal datang ke
ya udah diniatkan ingin menuntut ilmu agama, kali di pertengahan jalan mengalami kecelakaan, meninggal di, maka itu dikatakan sebagai mati syahid, insya Allah. Karena dari awal dia udah meniatkan dirinya untuk menuntut ilmu. Ya, beda halnya seperti itu kondisinya. Dia tidak berstatus sebagai pelajar, dia berstatus sebagai mahasiswa, tetapi dia dari rumah sudah meniatkan ilmu untuk mencari ilmu seperti itu di pengajian. Maka ketika dia kecelakaan di rumah sakit, wafat di rumah sakit dikatakan sebagai mati syahid. Nah, itu menjawab pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ketika di siang hari tadi ya mata kuliah ditiadakan dikarenakan dosen tidak hadir, dikatakan teman-temannya senang seperti itu ya, apakah itu dikatakan sebagai kurang adab terhadap guru? Jadi seperti ini. Jika kondisinya guru itu ini memang maksudnya sering terjadi seperti itu di lapangan, bahkan di teman-teman kelas pribadi abang juga pernah alami itu udah dulu. Ketika misalnya ada dosen yang tidak masuk mengajar dikarenakan ada seminar lain atau ada kegiatan lain seperti itu sehingga tidak bisa kuliah gitu kan, akhirnya senang gitu, akhirnya diliburkan, teman-teman kelas senang diliburkan. Nah, jika kondisinya ini bisa dikatakan hal yang wajar ketika misal dosen itu tidak sakit. Jika dosen itu tidak mengalami sesuatu hal yang menyakitkan, dalam arti tidak mendapatkan musibah, tidak mengalami kecelakaan, tidak sakit, atau tidak mengalami musibah yang lain, atau apa begitu ya, ya tanda kutip dalam tanda kutip musibah lah seperti itu. Nah, jika itu tidak diajukan, misalnya ada seminar lain seperti itu, jika sudah diliburkan dan kita senang akan kuliah diliburkan, kalau menurut abang itu suatu hal yang biasa dan tidak masalah. Tetapi permasalahannya adalah ketika sang dosen ini mengalami musibah, entah itu penyakit yang diharuskan di rumah sakit atau mengalami kecelakaan yang mana tidak bisa hadir di dalam perkuliahan dan perkuliahan itu ditiadakan dan akhirnya mahasiswanya senang karena perkuliahan ditiadakan, maka itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak beradab pada gurunya, tidak beradab atau kepada dosen, karena senang terhadap diri sendiri seperti itu, kepada egoisme dan senang terhadap penderitaan yang dialami oleh gurunya. Nah, itu dikatakan sebagai sesuatu yang tidak beradab. Seperti itu menjawab pertanyaan dari Aditya dari jurusan sistem komputer. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Kalau misalnya memang belum terjawabkan, silahkan diunggah seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bang Iwan ya yang sudah menyampaikan jawabannya sangat luar biasa. Mungkin sampai di sini dulu ya Bang kajian kita pada malam hari ini. Bila teman-teman punya pertanyaan yang masih nyanggal, boleh ke Instagramnya Bang Iwan ya. Bang Iwan _al_al Fatih ya. Fat, boleh teman-teman tanya di situ. Mungkin Abang akan menjawab walaupun itu tidak langsung dijawab gitu. Karena kesibukan Abang juga yang sekarang lagi studi S2. Mungkin itu Bang kajian kita pada malam hari ini. Sukron kepada Bang Iwan yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mungkin ada sedikit ini ya Bang ya, sertifikat ya Bang ya dari kami pengurus PKM yang akan memberikan kepada Abang secara virtual saja Bang, secara ini aja. Nanti akan kita kirimkan ke WA Abang. Mungkin sedikit Bang, closing statement boleh Bang?
atau semangat lah untuk teman-teman yang sekarang lagi nimba ilmu S1-nya gitu Bang. Dipersilakan Bang, closing statement-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement dari Abang pada webinar kajian Islam dari FKMI Fikri malam hari ini. Untuk teman-teman semua, tetap semangat menjalani perkuliahan walaupun kuliahnya dalam jaringan, ya, walaupun kuliahnya online di masa yang pandemi ini, tetap semangat, ya, insya Allah, dan kita doakan sama-sama mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir supaya teman-teman bisa tetap melanjutkan perkuliahan secara tatap muka, secara offline, dan semoga aktivitas kembali normal seperti itu. Kita tetap doakan yang terbaik, ya. Jika pun nanti memang di semester selanjutnya tetap online, teman-teman mesti mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Teman-teman harus bisa lebih fokus dalam kuliah online-nya, karena kita berada di era yang disruptif, era yang semua itu serba tidak pasti, dan keefektifan belajar secara online itu kembali kepada diri teman masing-masing. Teman-teman harus ingat bahwa teman-teman mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk kuliah, bahkan ada yang sampai di atas 5 juta mungkin biaya per semesternya. Dan teman-teman harus ingat bahwa dari biaya yang sudah dikeluarkan teman-teman harus bisa mendapatkan ilmu yang juga sebanding seperti itu, ya. Walaupun online, teman-teman harus bisa mendapatkan ilmu yang sama seperti ketika kuliah itu diadakan offline, ya. Jangan sampai kita itu sama dengan teman-teman kita yang ada di UT. Artian tidak ada pembeda. Walaupun sama-sama online, tapi kita tetap harus ada pembedaan seperti itu. Teman-teman harus tetap semangat jalani kuliah online, ya, sampai nanti perkuliahan ini tetap dilanjutkan dengan tatap muka ataupun offline. Seperti itu, tetap semangat mengikuti kegiatan-kegiatan dari UKM FKMI Fikri, dari himpunan, dari kegiatannya gitu kan, buat jadwal supaya teratur. Seperti itu, mungkin demikian closing statement dari Abang. Mudah-mudahan penyampaian malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Abang rasa apa yang Abang sampaikan itu masih minim, masih sedikit seperti itu, walaupun nggak terasa udah 1 jam lebih, ya, udah ya 1,5 jam gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa meluruskan niat kita dalam amal, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan yang lainnya, seperti itu. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan lainnya, apakah itu online kembali ataupun offline, ya. Dan Abang mohon doanya kepada semua, mudah-mudahan Abang dilancarkan proses risetnya nanti yang akan dimulai 1 semester lagi, dan mudah-mudahan selesai sampai akhir. Ya, Amin. begitu juga teman-teman. Mungkin demikian. Bang tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah closing saya menabang, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam webinar kali ini. Semoga Bang Iwan juga diparangi kesehatan terus dan lancar Bang studi S2-nya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sekian. Dan sebelum menutup kajian malam ini, mari kita membacakan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.